takwa ini adalah secara individu. Ya, bagi orang-orang yang beriman, di mana tattaqun di sini adalah fi'il mudhari yang arti beristiqbal, artinya untuk mencapai sesuatu yang belum tercapai. Bagi orang-orang yang beriman dalam arti imannya yang masih dasar, anak-anak kita yang baru belajar bagaimana puasa yang baik dan benar, maka tujuan puasa adalah untuk mencapai ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan al-Islam hingga akhir zaman. Hadirin Bapak serta Ibu jamaah kasih sabar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam salat tarawih dan witir sekaligus memberikan taujih untuk pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan disampaikan langsung oleh ketua DKM kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Muhsin SDMN. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita dan sudah diawali dengan sholat isya secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والشكر على نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمعرفة. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat kaum muslimin jamaah sidang tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kudrat, iradat dan inayahnya. Kita semua sampai dengan saat dan detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kekuatan sekaligus kesempatan untuk dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni salat Isya secara berjamaah di masjid yang mulia ini, kemudian dilanjutkan dengan salat sunnat tarawih yang insyaallah pada malam hari ini adalah salat sunnat tarawih yang pertama. Semoga setiap langkah kita dari tempatnya masing-masing menuju tempat yang mulia ini senantiasa dicatat juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa pula tercurah kepada junjungan alam Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, juga mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan umatnya yang terus senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang tarawih rahimakumullah. Tak terasa waktu bergulir begitu cepatnya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan pun demikian. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang agung,
kita kedatangan tamu yang sangat mulia dan membawa berkah, yaitu Ramadan al-Mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri jauh-jauh hari, sebagaimana doanya yang diabadikan di dalam doa yang sudah familiar di tengah kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah pada bulan Ramadan. Rasulullah dengan mengajak para keluarga dan para sahabatnya mempersiapkan diri dengan persiapan yang sangat paripurna untuk menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu Ramadan al-Mubarak. Kenapa? Karena Ramadan adalah merupakan bulan yang banyak menjanjikan pahala. Ramadan adalah bulan di mana kita diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang besar maupun yang kecil. Ampunan dosa diberikan siang dan malam, sebagaimana Rasulullah dalam sabdanya, "Man qama Ramadan, man shoma Ramadan." Barang siapa yang melaksanakan sholat dan barang siapa yang melaksanakan siam, puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu, Ramadan adalah merupakan bulan di mana dilipat gandakan pahala kita dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian juga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar ketika Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya tamu yang agung, yaitu Ramadan al-Mubarak. Ramadan adalah merupakan bulan yang mana di dalamnya ada banyak keistimewaan, dan salah satu keistimewaan yang sangat menggugah dunia rohaniyah kita, yaitu satu malam yang disediakan oleh Allah, di mana ketika kita beribadah bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Allah sediakan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, maka patut kita berbangga, patut kita berbahagia dengan kehadiran Ramadan di tengah-tengah kita. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah mempertemukan kembali Ramadan di tengah-tengah kita. Banyak di antara kita, keluarga kita, tetangga kita, atau masyarakat di sekitar kita pada Ramadan tahun kemarin masih bisa bersama-sama kita, bisa berbuka bersama, tadarus bersama, sholat sunat tarawih bersama. Tapi kini dia sudah tiada, kini dia pulang untuk selama-lamanya. Dia dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita, di mana kita masih dipertemukan kembali dengan Ramadan al-Mubarak ini. Artinya Allah masih berikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita, sebagaimana tujuan Allah menghadirkan Ramadan ini, ada 3 tujuan penting di dalamnya. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dalam kalimat terakhirnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini adalah secara individu, ya, bagi orang-orang yang beriman, di mana tattaqun di sini adalah fi'il mudhari yang arti beristiqbal, artinya untuk mencapai sesuatu yang belum tercapai. Bagi orang-orang yang beriman dalam arti imannya yang masih dasar, anak-anak kita yang baru belajar bagaimana puasa yang baik dan benar, maka tujuan puasa adalah untuk mencapai ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tattaqun di sini adalah fi'il mudhari yang berarti istimrar, untuk menjaga, memelihara keimanan dan ketakwaan kita secara kontinu, secara istiqomah, secara terus-menerus. Bagi orang-orang yang beriman dalam arti imannya sudah sempurna, maka tujuan dan target puasa adalah agar senantiasa mampu menjaga dan memelihara keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam dada. Kemudian tujuan yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, la'allahum yattaqun, yaitu ketakwaan bukan hanya secara individu, tapi ketakwaan secara sosial. Nilai-nilai puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini mampu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ibadah yang kita lakukan bukan sekedar ibadah secara vertikal, hablum minallah, tapi juga ibadah secara horizontal, yaitu hablum minan nas. Kemudian
di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu la'allakum tashkurun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum Ramadan yang ada hadir 1 bulan dalam 1 tahun ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudahan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan kemampuan, kemudahan, kekuatan untuk dapat mengisi Ramadan ini dengan berbagai rangkaian dan berbagai aktivitas yang disediakan di bulan Ramadan, agar dapat mengantarkan kita untuk menggapai nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib, billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.